Jangan pernah pensiun melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal untuk sahabat-sahabat driver Gojek seluruh Indonesia dan luar negeri. Kembali lagi dengan konten juara pada kesempatan kali ini. Sedikit saya ingin memflashback kegiatan kecil saya yang mendapat sorotan positif dari banyak kalangan, khususnya oleh Gojek Indonesia. Pertama dan paling utama, saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Gojekers yang telah ikut vote dan memilih saya sehingga saya dinobatkan sebagai Mitra Juara Gojek 2021, di mana pengumuman itu dilakukan di Jakarta Selatan, tepatnya 5 November lalu. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat driver Gojek Indonesia, Gojekers, sahabat-sahabat Amsor, sahabat-sahabat Banser seluruh Indonesia yang ikut vote dalam pemilihan Mitra Juara Gojek 2021. Oke, saya akan memflashback kembali sedikit ya, cerita-cerita saja. Kok bisa saya juara Mitra Gojek 2021 gitu ya. Ada beberapa pertanyaan seperti itu dari sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, kegiatan kecil itu membantu para isoman yang melakukan isolasi mandiri, khususnya yang kebutuhan tabung oksigen itu saya lakukan di bulan Juni. Baru setelah itu saya mendapat sambutan dari beberapa kawan-kawan, khususnya Aji Kota Pontianak, dan baru terbuka sekali apa yang saya lakukan itu. Maksudnya terbuka begini, saya melayani lebih luas apa yang saya lakukan itu di awal Juli. Namun jauh sebelum itu saya memang punya kebiasaan. Di rumah itu saya punya tabung oksigen lengkap dengan regulatornya, dan selalu stay dengan selang oksigen, regulator, jadi semua siap pakai. Termasuk oksigennya, tabung oksigennya juga terisi. Jadi sewaktu-waktu ada tetangga atau keluarga itu membutuhkan misalnya sesak nafas gitu. Ini sebelum pandemi Covid tinggi di Kota Pontianak khususnya. Jadi kebiasaan itu saya lakukan memang jauh sebelumnya, karena memang saya juga mendapat dukungan dari istri, karena kebetulan basic istri itu adalah lulusan keperawatan. Maka saya punya barang itu, dan pikir saya percuma kalau barang itu tidak dimanfaatkan seperti itu. Makanya setiap waktu, setiap kosong, saya selalu isi lagi, regulatornya saya bersihkan, selang oksigennya saya ganti. Jadi sewaktu-waktu orang membutuhkan, maka langsung bisa dipakai oleh mereka. Dan seiring dengan itu kemudian pandemi Covid di Kota Pontianak, kasus terkonfirmasi Covid di Kota Pontianak itu tinggi. Tepatnya di bulan Juli itu sudah mulai tinggi. Nah, di situ saya ingin berbuat. Awalnya saya mengajak kawan-kawan, namun karena memang tidak sejiwa dengan kawan-kawan, akhirnya mereka mundur perlahan. Ada juga yang faktor rumah tangga juga, mereka harus bekerja. Sedangkan saya yang di Gojek itu memang lebih banyak di lapangan. Makanya
faktor pendukungnya adalah saya berada di Gojek sebagai mitra Gojek, jadi banyak di lapangan waktu yang fleksibel itu, makanya saya bisa menyempatkan untuk membantu mereka. Ketika mereka membutuhkan, saya matikan aplikasi dulu. Dan ketika tidak ada yang membutuhkan, saya manfaatkan untuk tetap on beat, tarik orderan. Begitu juga ketika tinggi-tingginya kasus COVID di kota Pontianak itu, di mana Pontianak itu sempat terjadi kelangkaan oksigen. Saya pernah itu 8 jam antri oksigen. Dari rumah itu berangkat jam 5 pagi, baru dapat oksigen tuh biasanya jam 1. Ini kadang kasihan, sangat kasihan kepada mereka, terutama yang sangat membutuhkan. Dan itu terjadi ketika di Pontianak khususnya kekurangan bahan baku untuk oksigennya, liquidnya, sehingga alternatif pemerintah waktu itu meminta bantuan suplai oksigen itu dari Sarawak, Malaysia. Nah, di situ saya semakin ingin membantu mereka yang membutuhkan. Kenapa? Karena begini, sahabat-sahabat, andaikan itu kita yang mengalami di keluarga itu, misalnya suaminya atau anaknya, ketika harus mengantri 8 jam itu tentunya menguras waktu. Makanya pikiran saya pendek aja. Ya udah, suaminya atau anaknya silahkan fokus bekerja agar tetap kebutuhan sehari-hari di masa pandemi ini tercukupi. Dan paling penting, jangan sampai karena izin untuk merawat orang tua atau khususnya antri oksigen, lalu mereka di PHK. Makin satu sisi di masa pandemi butuh pendapatan, malah ini kena PHK, dan itu sangat-sangat perlu dihindari. Makanya di situ kita komitmen membantu mereka. Jangan khawatir, untuk oksigen kita akan bantu seperti itu. Iring berjalan, lalu saya mendapat sambutan dari beberapa kawan-kawan di sela-sela saya on beat itu. Kadang ada yang ngajak makan, jadi agak lepas lah untuk makan siangnya. Juga didukung oleh Dompet Umat, didukung oleh Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, didukung oleh Aliansi Jurnalis Indonesia Kota Pontianak. Di situ saya disambut baik. Disambut baik artinya bahasa untuk Aji itu kebetulan waktu itu ada belasan wartawan yang terkonfirmasi COVID. Di situ saya backup dari obat-obatannya, oksigennya, makanannya, kita backup semuanya. Di situ. Maka kemudian ketika semua wartawan Aji itu sembuh, saya mendapat penghargaan, kayak sertifikat dari Aji sebagai bentuk terima kasih. Nah, dari situlah kegiatan kecil ini saya kemudian tercium oleh kawan-kawan wartawan di Kota Pontianak. Nah, di situ mulai viral ya, artinya mendapat sorotan. Kegiatan sosial kecil yang saya lakukan ini mendapat sorotan dari kawan-kawan media, sehingga akhirnya tembus sehingga akhirnya diketahui oleh pihak Gojek khususnya di Kota Pontianak, Satgas Kota Pontianak, kantor cabang Kota Pontianak. Nah, disitulah awal mula saya diajukan untuk ikut dalam penganugerahan Mitra Juara Gojek 2021. Jadi gitu. Jadi memang dari awal saya tidak ada harapan apa gitu ya, harapan untuk ikut ke ajang itu. Tapi memang itu pilihan dari kantor Gojek Pontianak untuk mengajukan itu. Saya di luar harapan saya untuk ikut penghargaan itu, karena dari awal saya murni ingin bergerak aja, membantu di masa-masa pandemi ini, ingin membantu
sekecil apapun yang bisa saya lakukan untuk membantu pemerintah dalam eh, menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Jadi seperti itu. Jadi memang dari awal saya tidak ada harapan seperti itu. Bahkan apa ya? Ya mungkin ini dikatakan sombong ya. Mungkin dikatakan sombong. Ya sombong sih tidak. Cuman saya hanya menjaga diri. Di awal saya bergerak itu saya hampir selalu menolak setiap pemberian dari kawan-kawan. Ada kawan-kawan yang ingin memberi uang sekedar untuk bensin. Nah, saya tolak. Apalagi dari orang-orang yang nyata-nyata sudah isolasi mandiri. Betul-betul saya tolak. Karena apa? Saya ingin menjaga hati saya jangan sampai gerakan sosial yang saya lakukan ini yang tidak seberapa ini lalu saya kendor oleh materi. Makanya di awal-awal saya tolak sekali. Orang mau ngasih uang saya tolak. Tapi seiring waktu ternyata ada juga. Ketika saya peduli kepada orang lain, ternyata ada orang lain yang ingin peduli kepada saya. Akhirnya saya mau tidak mau harus menerima itu. Kadang ada juga yang ngasih uang bensin, ada yang ngajak makan siang, ada yang ngajak yang ngopi, ada seperti itu. Tapi ketika tinggi-tingginya kasus COVID di kota Pontianak itu, banyak saya tidak memenuhi permintaan mereka. Permintaan mereka bukan permintaan ngantar obat-obatan ya, tapi permintaan mereka makan siang, makan malam, atau ngopi gitu. Karena apa? Karena waktu saya yang tidak pasti itu kadang membatalkan rencana itu. Jadi ketika nanti jam 1 misalnya, jam 1 kita makan siang ya gitu. Tahu-taunya ada pasien isoman yang minta, bang tolong belikan makan siang. Nah itu harus urung. Jadi membatalkan reschedule lagi. Banyak kawan-kawan yang tidak saya penuhi permintaan mereka untuk sekedar ya apa yang ngopi, ya mungkin ngasih rokok atau uang bensin. Makanya seperti itu. Seiring berjalannya waktu ya saya mendapat support ya, selain dari Lazisno, Aji, Dompet Umat, saya juga tercium oleh Satgas Covid dari pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta. Nah, di situ saya coba dihubungi dan mendapat bantuan sekedar bantuan untuk operasional saya selama sehari-hari dari pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Ada juga yang individu seperti itu. Nah, begitulah mungkin kisah-kisah seperti itu yang diambil oleh Gojek lalu saya lupa, lalu diajukan untuk ikut dalam penganugerahan, salah satu nominator dalam penganugerahan itu. Nah, dari kegiatan kecil itu kemudian sekitar bulan sekitar bulan Juli atau Agustus gitu, Juli mungkin, itu ada Satgas Gojek di kota Pontianak menghubungi saya, bang, abang saya minta foto abang katanya, pakai jaket Gojek dengan tabung oksigennya dan minumannya, karena kebetulan waktu itu juga saya melayani salah satu permintaan dermawan mengantar minuman setiap hari, terutama di jam istirahat siang itu ke rumah sakit yang ada di kota Pontianak dan Kuburaya. Terkhusus, nah ini yang menjadi agak-agak saya was-was ya. Nah, minuman itu untuk tenaga kesehatan yang ada, tenaga kesehatan di rumah sakit, khususnya UGD COVID. Nah itu tantangan saya. Ini diambil apa enggak ya gitu ya. Ini diambil apa enggak ya. Ini sangat berbahaya gitu. Ini sangat berbahaya karena apa? Yang kita hadapi ini ya virus lah, meskipun kita enggak tahu yang mana. Tapi bismillah. Oke, siap saya bantu, akan distribusikan setiap hari itu sekitar 50 minuman. Setiap hari itu sekitar 50 minuman untuk
yang sudah saya schedule. Oh, hari ini rumah sakit ini dan ini, besoknya rumah sakit ini, dan itu memang ditarget memang untuk tenaga kesehatan yang melayani pasien yang terkonfirmasi COVID, terutama di UGD-nya. Nah, itu saya agak was-was ketika menyanggupi itu. Tapi bismillah aja tadi, saya bismillah. Meskipun ya saya di rumah ada anak kecil, ada istri, tetap saya dengan prokes yang ketat gitu ya. Artinya masker kita tetap masker kita tetap jaga. Dan kebetulan waktu itu saya mendapat bantuan masker dari sahabat saya di Jakarta, Saparia Saturi, itu mensupport saya. Oke, masker disuplai oleh beliau dan suaminya Mas Andreas Sarsono. Jadi selama mobile itu mungkin sehari saya bisa sampai ya belasan, 10 sampai 20 masker per hari saya ganti. Karena apa? Ketika ke IGD COVID itu saya biasanya 2 atau 3 lapis masker untuk jaga-jaga saja gitu. Sanitizer juga, cuci tangan tetap ini. Nah, kembali ke Gojek tadi. Jadi perkiraan Juli atau Agustus itu saya diminta, Bang, ini minta Abang foto pakai ini katanya, pakai jaket Gojek dengan tabung oksigen dan minuman yang diantar. Ya saya tidak berpikir itu untuk ajang mitra juara Gojek. No, saya betul-betul tidak berpikir. Saya hanya menyanggupi, oh silahkan gitu kan. Saya minta foto, di foto dikirim. Kemudian tak lama lagi ada minta sedikit perkenalan dari saya, nama, pokok mitra tahun berapa, kegiatan yang saya lakukan apa, itu video singkat 1 menit dari Satgas Gojek itu minta ke saya penuhi. Kemudian tidak lama itu ada humas dari Gojek pusat itu nelpon saya. Mereka nanya-nanya sekedar apa yang saya lakukan. Ya saya layani aja di waktu kosong gitu. Kalaupun saya lagi melayani pasien isoman, kadang saya reschedule. Oh, nanti saya telepon kalau saya udah ini. Jadi saya tidak berpikiran ke anugerah mitra juara Gojek itu. Jadi saya memang waktu itu hanya ingin melayani apa yang mereka ingin ketahui. Pikiran saya waktu itu ya mungkin hanya untuk berita-berita positif aja gitu loh. Oh, ini mitra Gojek berbuat demikian gitu. Itu pikiran saya ke situ. Baru lama-lama, oh ini kok kayaknya ini ya, gak pikir saya kan, kok kayaknya serius gitu loh. Serius sampai ke ambil video gitu kan. Oh, ternyata betul saya diajukan ke mitra juara Gojek 2021, di mana nominator itu ada nominator dari Arrive ya, roda 2. Kebetulan saya di roda 2. Nah, udah ya, saya santuy aja, nggak ada beban gitu. Tidak ada beban, ya terima kasih. Saya berangkat. Kemudian ada tim dari Gojek Jakarta ambil video untuk yang tampil di mana, di YouTube-nya Gojek itu ya saya layani aja gitu kan. Karena apa? Menghargai. Tetap kita sebisa mungkin, walaupun kita harus meninggalkan pekerjaan, ya hargai aja. Saya juga enggak berharap oh sampean nanti juara gitu kan. Oh enggak, saya enggak terlalu memikirkan itu. Oh, saya layani mereka 3 hari, kemudian enggak lama saya dikabari untuk berangkat ke Jakarta. Akan berangkat. Oh, tidak lama dari itu muncul flyer. Oh, ini mitra juara Gojek dari masing-masing, ada 5 ya. Ada Ride, Gokar, Arisan Mapan, Food, dan Gosemde. Jadi 5 nominatornya itu gitu kan. Ada saya, Pak Caris, Dara, Reza, sama Pak Jejen. Pak Jejen itu Gosemde, Reja itu dari Mircan Food, Dara itu dari Arisan Mapan, Pak Caris itu dari Gokar, dan saya dari Red. Nah, dari 5 nominator itulah
di apa ya, di voting ya, di voting siapa yang paling banyak votingnya. Disitulah hingga akhirnya muncul ya terpilih saya sebagai mitra juara Gojek. Itu aja sih kisah-kisah apa ya, hingga akhirnya saya ditetapkan sebagai mitra juara Gojek 2021. Nah, dari 15 juara ya, pada tahun ini Gojek memang fokus kepada mitra-mitra yang peduli di masa-masa pandemi ini. Jadi dari masing-masing nominator itu diambil tiga pemenang. Jadi semuanya 3 pemenang dari 5 nominator. Jadi 15 pemenang itu di Jakarta waktu penganugerahan itu memang mereka ada yang menangis. Karena apa? Perbuatan kecil yang memang muncul ya, ikhlas ya. Kita tidak bicara ikhlas, tapi ini dari hati yang tanpa pamrih mereka lakukan, ternyata diberikan penghargaan seperti itu oleh Gojek. Dan mereka nangis. Nangisnya kenapa? Ya karena apa ya? Penghargaan itu memang tidak diharapkan mereka gitu. Mereka murni memang ingin membantu mereka gitu. Memang membantu mereka yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Ada yang nangis karena ya mungkin ya syukurlah gitu kan. Apa yang mereka lakukan diapresiasi oleh ya khususnya oleh Gojek gitu. Itulah sekedar perjalanan tentang saya terpilih menjadi mitra juara Gojek 2021. Jadi pada tahun ini MJG itu difokuskan kepada mitra-mitra yang memiliki kepedulian dan yang tersorot ya, terlihat oleh Gojek dan diajukan oleh masing-masing kantor cabang atau DSU. Jadi keputusannya untuk mengajukan itu ada di kantor cabang masing-masing. Itu bukan dari Gojek langsung, tapi semuanya dari bawah bertahap. Ini dari FU diajukan, dari SMD diajukan, semuanya dari REN diajukan. Jadi hingga akhirnya mengerucut ke 15 pemenang itu. Oke, terima kasih kepada semuanya, kepada 15 pemenang di masing-masing nominator. Ayo kita terus berbuat. Jangan berhenti di penghargaan ini. Penghargaan ini adalah sebuah ujian bagaimana kita betul-betul ikhlas dalam melakukan membantu sesama. Oke, closing dari saya, jangan pernah pensiun melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.